sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu studi kasus aplikasi Satu Sehat sebagai era digital. Teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor kesehatan. Ini saya akan menjelaskan yaitu pendahuluannya. Digitalisasi sistem kesehatan memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia pun terus berupaya mengembangkan sistem digital dalam layanan kesehatan guna menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi dan efektif. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah pengembangan aplikasi Satu Sehat. Kehadiran Satu Sehat merupakan bagian dari transformasi digital di sektor kesehatan yang semakin berkembang di berbagai negara. Aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan data kesehatan nasional agar dapat diakses dengan lebih mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Apa saja sih tantangan dari aplikasi Satu Sehat? Satu Sehat tentu menghadapi berbagai tantangan mulai dari kesiapan sumber daya manusia, keamanan data, hingga adopsi oleh masyarakat luas. Namun, dengan perencanaan yang matang dan sinergis antar lembaga, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Penggunaan teknologi dalam layanan kesehatan tidak hanya meningkatkan koordinasi antara fasilitas kesehatan, tetapi juga menunggu pengambilan keputusan yang lebih tepat berbasis informasi real time. Selanjutnya ada metodologinya. Yang pertama yaitu ada eksplorasi aplikasi Satu Sehat. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi Satu Sehat secara intensif selama minimal 3 hari. Selama periode ini, penelitian berinteraksi dengan berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi, seperti pelaporan kesehatan, aksi informasi medis, dan layanan terkait lainnya. Selama masa eksplorasi, penelitian mencatat berbagai aspek yang berkaitan dengan pengalaman penggunaan. Aspek-aspek tersebut meliputi fungsionalitas aplikasi, kemudahan penggunaan, desain antar buka, responsivitas, dan elemen lain yang mempengaruhi interaksi penggunaan dengan aplikasi. Selanjutnya yaitu ada analisis pengalaman pengguna. Setelah periode eksplorasi selesai, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Selama proses analisis, setiap aspek dari pengalaman penggunaan dievaluasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Misalnya, untuk menilai kegunaan, penelitian mempertimbangkan sejauh mana fitur-fitur aplikasi memenuhi kebutuhan penggunaan. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan bagi pengembangan aplikasi. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan empiris selama periode eksplorasi dan analisis. Selanjutnya ada hasil analisis. Aplikasi Satu Sehat adalah inisiatif dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengintegrasikan data kesehatan nasional melalui platform pertukaran informasi kesehatan atau Health Information Exchange. Aplikasi Satu Sehat menawarkan berbagai fitur yang dirancang untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi penggunaannya. Salah satunya adalah ransom medis yang mencakup informasi seperti salah satunya yaitu DNA, health pass, rawat jalan, serta hasil tes laboratorium dan radiologi. Fitur catatan kesehatan memungkinkan penggunaan untuk memantau parameter kesehatan seperti kolesterol, asam urat, indeks massa tubuh, gula darah, dan tekanan darah. Fitur ini seringkali terintegrasi dengan perangkat Internet of Things atau IoT seperti smartwatch atau perangkat medis lainnya yang secara real-time mengumpulkan data kesehatan pengguna. Dari aplikasi Satu Sehat ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita membahas kelebihannya. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat membantu penggunaan dalam memantau dan mengelola kesehatan. Yang kedua, dapat mencatat kesehatan yang memungkinkan pengguna untuk memantau parameter kesehatan seperti indeks massa tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu dapat membantu penggunaan dalam mengidentifikasikan potensi risiko kesehatan sejak dini. Lalu apa saja sih kekurangannya? Kekurangannya yaitu sering sekali merasakan kesulitan saat proses login, di mana aplikasi sering terhenti pada bagian pemilihan tema. Terus kesulitan yang kedua yaitu pada fitur 1 DNA ini yang sering mengalami gangguan saat diakses.
Lalu ada beberapa dampak terhadap masyarakat dalam penggunaan aplikasi Satu Sehat. Yang pertama yaitu aplikasi Satu Sehat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam hal meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kesehatan. Dengan adanya fitur medis, penggunaan dapat menyimpan dan mengakses informasi medis mereka secara digital, memudahkan mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih cepat dan tepat. Dampak yang kedua yaitu aplikasi ini meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui fitur deteksi risiko penyakit dan catatan kesehatan. Dengan memanfaatkan informasi ini, pengguna dapat lebih proaktif dalam melakukan perubahan gaya hidup yang lebih sehat seperti meningkatkan pola makan atau rutin berolahraga. Selanjutnya yaitu ada dampak yang ketiga. Aplikasi Satu Sehat juga mendukung pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Aplikasi ini berperan penting dalam mengurangi kesenjangan akses kesehatan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang kurang terlayani, dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan yang lebih mudah dan cepat. Dengan demikian, Satu Sehat turut berperan dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan merata. Dari presentasi kali ini dapat kita simpulkan bahwa aplikasi Satu Sehat memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat dalam hal pemantauan kesehatan, peningkatan kesadaran tentang gaya hidup sehat, serta memudahkan akses ke layanan kesehatan dengan fitur-fitur canggih seperti resmi medis, catatan kesehatan, dan deteksi risiko penyakit aplikasi. Aplikasi ini memungkinkan penggunaan untuk mengelola kesehatan mereka secara lebih efisien dan proaktif. Nah, ada juga rekomendasi dari aplikasi Satu Sehat ini loh. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pengalaman penggunaan dan efektivitas aplikasi Satu Sehat, disarankan agar pengembangan memperbaiki masalah teknis yang ada, seperti kesulitan login, loadingnya yang lama, dan gangguan pada fitur 1DNA. Selain itu, perlu ditambahkan edukasi yang lebih mendalam pada fitur kadar kolesterol dan fitur lainnya agar informasi yang diberikan dapat lebih bermanfaat bagi penggunaan. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.